ruangan Miko, Dimas terlihat sedang mengatur nafasnya. Jadi, obat apa itu, Dimas? Itu, Dimas lagi-lagi gugup. Miko menatap tajam ke arah Dimas. Jangan bertele-tele. Cepat katakan, Dimas, atau kata-kata Miko terpotong. Itu adalah pil penunda kehamilan, Tuan. Dimas menjawab dengan cepat karena merasa terintimidasi oleh tatapan tajam dari tuannya itu. Sial! Prek! Prek! Habis sudah seluruh benda di meja Miko. Dihantamnya tanpa berpikir panjang. Apa salahku, Sina? Kenapa? Hei, kenapa? Kenapa tidak menginginkan anak dariku? Kenapa? Prek! 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 Semua benda dilempar ke sembarangan arah oleh Miko, dan sebuah gelas melayang hampir mengenai Dimas. Ya Tuhan, pekerjaan ini sungguh sangat dekat dengan maut, gumam Dimas dalam hati. Dimas, batalkan semua rapat. Aku akan pulang sekarang, ucap Miko tanpa memandang ke arah Dimas, langsung berjalan pergi menjauh dari Dimas. Miko melajukan mobilnya dengan kecepatan yang amat cepat. Dia memukul-mukul setir di depannya sampai membuat mobilnya berlenggak-lenggok di jalanan itu. Sampai di rumah, brak! Dengan tendangan kuat Miko, pintu itu terdobrak dengan sempurna. Semua orang yang mendengar suara keras di pintu utama berlari ke arah suara itu. Hani, kau kenapa? Tanya Sina heran melihat tingkah aneh suaminya itu. Katakan, obat apa yang kau minum tadi pagi? Tanya Miko sembari mencengkam kuat lengan Sina. Ah, sakit Hani. Katakan Sina, katakan, obat apa itu? Dek, terasa jantung Sina berhenti berdetak. Ya Tuhan, dari mana dia tahu aku meminum pil itu? Gumam Sina dalam hati. Sina hanya menunduk dan menangis. Katakan, aku mohon katakan. Aku ingin mendengarnya dari mulutmu. Miko menekan setiap kata yang keluar dari mulutnya. Maaf, hanya itu yang terdengar dari mulut Sina. Jelaskan, kenapa kau mengonsumsi obat itu? Kau tidak ingin memiliki anak dariku? Katakan Sina, katakan, apa salahku? Apa? Kenapa? Kenapa? Miko menarik-narik rambutnya dengan kasar. Terlihat air mata lolos begitu saja dari mata Miko. Aku belum siap. Belum siap kenapa? Katakan, kau istri sahku. Jelas jika kau mengandung anakku, aku akan bertanggung jawab padamu. Bukan itu masalahnya. Lalu apa? Masalahnya? Sina kembali diam. Ya Tuhan, Sina, katakan, apa kau masih meragukan cintaku untukmu? Sina mengangguk mengiyakan ucapan Miko. Tidak. Bukan itu, Miko. Aku hanya ingin mencari ibu dan kakakku dulu, Miko. Maaf, gumam Sina dalam hati. Ya Tuhan, Hani, aku harus apa agar kau percaya aku mencintaimu? Aku sungguh-sungguh mencintaimu. Aku benar-benar sudah menaruhmu dalam hatiku. Aku harus bagaimana, Sina? Bagaimana? Prek, prek. Semua benda yang berada di hadapan Miko terbang ke sembarang arah. Ruang tamu itu menjadi kapal pecah. Saat ini, pertengkaran mereka disaksikan seluruh pegawai di rumah itu, tak terkecuali Roy, Bian, dan Mina. Bian, berikan pistolmu padaku, bentak Miko pada Bian. Tapi Tuan, apa Tuan Miko akan menembak Sina? Ya, Tuhan bagaimana ini? Tuan Miko terlihat amat sangat marah, gumam Bian dalam hati. Bian, cepat berikan, atau aku akan memecatmu, Bian. Miko membentak dengan suara lantang. Dek, mendengar suara Miko yang menggelegar membuat Sina takut. Amat sangat takut. Air mata sudah tak bisa dibendung lagi. Bian dengan langkah gontai menghampiri tuannya itu dan memberikan pistol yang selalu ia bawa. Cepat berikan padaku. Kau sangat lambat, Bian. Ini Tuan. Dengan ragu-ragu, Bian memberikan pistol miliknya. Bagus. Nah, Sina, kau sangat ingin bukti bahwa aku mencintaimu, bukan? Aku akan membuktikannya kepadamu. Sekarang, saksikan dengan mata kepalamu sendiri, agar kau tak meragukan ketulusan cintaku padamu.
Dor! Terdengar satu tembakan. Setelah bunyi tembakan itu, terlihat seseorang tengah berdarah. Peluru itu mengenai dada bagian atas. "Sina!" teriak Miko dan Bian. "Nona Sina!" teriak Roy dan para penjaga lain. "Dek Sina!" Dengan cekatan, Mina berlari merobek rok panjangnya lalu mengikatnya untuk mengurangi pendarahan pada Sina. Miko terlihat sangat terpukul. Air matanya terus mengalir. Dia memandangi tangannya itu. "Bian, potong tanganku. Tangan ini, tangan penuh dosa. Bian, lakukan." "Tapi Tuan, ini bukan saatnya. Lebih baik sekarang ayo kita ke rumah sakit sebelum Sina kehabisan banyak darah." Mendengar ucapan Bian, Miko mengangkat tubuh istrinya itu, membawanya ke dalam mobil miliknya. Dengan kecepatan tinggi, Roy melajukan mobil itu. Hanya butuh beberapa menit, mereka sudah sampai di rumah sakit. Sina langsung dibawa ke ruang operasi, sedangkan Miko hanya bisa menunggu di depan ruang operasi. Miko, kau brengsek. Miko, kau laki-laki tak tahu bersyukur. Miko, kau laki-laki egois. Kau benar-benar laki-laki tak guna, Miko. Kau tak berguna. Miko mencaci maki dirinya sembari menarik kasar rambutnya. Sesekali dia memukuli wajahnya. Dennis dan Bian yang baru datang melihat tingkah Miko langsung berlari menghampiri Miko. Dimas dengan sigap menahan pukulan yang dia arahkan ke wajahnya. "Tuan, cukup. Kenapa kau lakukan ini? Apa salah wajahmu? Salahnya adalah menjadi wajah seorang seperti aku." Air mata Miko pecah. Hilang sudah sosok Miko yang sombong dan kejam. "Boy, tenang dulu. Apa yang terjadi? Kenapa bisa Sina tertembak? Katakan dengan jelas." Aku laki-laki." Kata-kata itu yang terus Miko ucapkan. "Ya Tuhan, ada apa dengan kepalamu, Miko?" Bian dan Roy yang datang setelah mengurus pendaftaran dan prosedur operasi. "Bian, jelaskan apa yang terjadi. Kenapa bisa Sina tertembak? Dan siapa yang menembaknya?" tanya Dennis. Aku yang menembaknya, Dennis. Aku brengsek," jawab Miko. "Apa?" ucap Dennis dan Dimas bersamaan karena terkejut mendengar jawaban Miko. "Apa maksudmu? Kau yang menembak? Jelaskan, Miko. Jelaskan yang jelas." Dennis begitu marah. Entah kenapa rasanya Dennis ingin memukul Miko. Setelah mendengar jawaban itu, saat ini kepalan tangan Dennis sudah mengarah ke wajah Miko. "Tuan Dennis, hentikan. Hentikan katamu. Dimas, laki-laki ini laki-laki yang bodoh, menyanyiakan Sina, bahkan dia menyakiti Sina. Tidak hanya perasaan, tapi fisiknya juga," ucap Dennis. Aku tahu, aku memang laki-laki bodoh." Miko menampar wajahnya sendiri dengan keras. "Bian, jelaskan apa yang terjadi?" tanya Dimas. Miko menggeleng ke arah Bian. Entah apa yang dipikirkan Miko. Mungkin Miko ingin semua orang menyalahkannya. Entah apa yang Miko pikirkan. "Bian, jawab!" bentak Dimas. Lagi-lagi Miko menggelengkan kepalanya ke arah Bian, yang membuat Bian tak bisa menjawab pertanyaan Dimas. "Cukup, aku sudah muak. Katakan atau peluru ini menembus kepalamu," ucap Dennis seraya mengeluarkan pistol di balik jasnya dan mengarahkan pistol itu ke arah Bian. Miko berdiri dan berjalan ke arah Dennis. Sekarang, pistol itu berada tepat di kening Miko. "Jika kau ingin menembak, tembaklah aku. Aku yang melukai Sina. Aku yang menyuruh Bian diam." "Baik, jika kau tidak ingin menjawab, biarkan pistol ini menembus kepalamu yang keras kepala itu, Miko," jawab Dennis. "Kalian berdua hentikan. Bian, jawab pertanyaanku. Jika kau terus diam, kau akan melihat 2 orang kehilangan nyawa di sini." Dimas melirik ke arah Dennis dan Miko, masih dengan posisi Dennis akan menembak Miko. Sebenarnya, ucap Bian terhenti. "Diam kau, Bian. Jika kau berani berbicara, akan kubuat kau mati mengenaskan." "Cukup, Tuan. Jika Tuan tidak menjawab, Tuan akan dicap sebagai orang yang bersalah." Kali ini, Roy angkat bicara. "Diam kau, Roy.
Jangan ikut campur atau kau akan kupecat, ancam Miko. Aku lebih baik dipecat daripada melihat orang salah paham tentang tuan mudaku, jawab Roy tegas. Brengsek, kau tak perlu ikut campur. Roy, jelaskan semuanya apa yang terjadi. Roy menceritakan pertengkaran yang terjadi antara Miko dan Sina yang disaksikan seluruh orang yang berada di rumah itu. Dennis dan Dimas mendengarkan dengan saksama. Lalu, bagaimana Sina bisa tertembak? Tanya Dennis. Saat itu, Tuan Miko sangat emosi. Dia meminta pistol pada Bian dan mengarahkan pistol itu ke kepala Tuan Miko. Tapi, sebelum Tuan Miko menarik pelatuknya, Nona Sina berlari. Flashback on. Honey, hentikan. Jangan lakukan itu. Ini akan menjadi bukti bahwa aku benar-benar mencintaimu, Sina. Aku rela mati demi kamu, ucap Miko. Kau jangan seperti anak kecil. Letakkan pistol itu sekarang. Sina berusaha meninggikan suaranya. Tidak, hanya ini bukti agar kau percaya aku benar-benar mencintaimu. Hentikan omong kosongmu, Miko. Miko tidak mendengarkan ucapan Sina dan ingin menarik pelatuknya. Dengan sigap, Sina berlari dan mencoba merebut pistol yang dipegang Miko. Tapi naasnya, peluru itu malah bersarang di dada Sina. Flashback off. Boy, kau benar-benar bodoh. Hanya masalah seperti itu, kau hampir membuat nyawamu hilang. Dan sekarang, istrimu yang menanggung kebodohan. Aku tahu, Dennis, aku bodoh. Aku memang pantasnya mati. Kau harusnya membicarakan masalah ini dengan kepala dingin. Mungkin saja ada alasan tersendiri kenapa Sina tidak ingin cepat-cepat hamil. Tapi dia bilang, kata-kata Miko terhenti. Dia bilang apa? Dia bilang dia meragukan cintamu. Dan kau dengan mudah menelan mentah-mentah kata-katanya. Kau ini benar-benar bodoh. Miko mencerna semua ucapan Dennis. Miko merasa dirinya benar-benar bodoh hanya karena masalah seperti itu. Dia malah hampir kehilangan wanita yang sangat dia cintai. Ah, bodoh kau, Miko. Seandainya kau tidak keras kepala ini, semua tidak akan terjadi. Miko, kau benar-benar bodoh. Miko mencaci maki dirinya sampai dirinya terduduk lemas di lantai rumah sakit. Air matanya terus mengalir. Rasa bersalah kini menyelimuti dirinya. Tak beberapa lama, dokter keluar dari ruang operasi. Bisa bicara dengan keluarganya? Tanya dokter. Saya suaminya, dokter. Bagaimana kondisi istri saya? Miko beranjak dari duduknya menghampiri dokter. Mari tuan, ikut ke ruangan saya. Begini tuan, pelurunya berhasil dikeluarkan. Tapi pasien kehilangan banyak darah. Jadi pasien butuh transfusi darah. Kata-kata dokter itu terhenti. Baik dokter, lakukan transfusi darah segera, ucap Miko. Tapi darah pasien itu langka, tuan. Golongan darah istri saya memang apa, dokter? Saya akan mencarikannya segera. Golongan darah Nona Sina O. Kalimat dokter itu terhenti karena Miko sudah memotong omongan dokter. Oh, langka. Dokter bercanda. Golongan darah O memang tidak langka jika resus positif, tuan. Sedangkan istri Anda memiliki golongan O resus negatif. Dia hanya bisa menerima donor darah dari golongan darah O resus negatif saja, tuan. Dan di Asia, yang memiliki golongan darah O negatif hanya 1% saja. 1%, dokter? Iya, tuan. Sebaiknya tuan menghubungi keluarganya. Keluarga Sina, ayahnya sudah meninggal, dan ibunya entah di mana. Bagaimana ini? Mamiko dalam hati sembari keluar dari ruangan dokter. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe karena akan ada video baru setiap harinya. See you next time. Dadah.